Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi dalam Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita kembali beribadah bersama, walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi kiranya tidak mengurangi semangat kita untuk menaikkan puji-pujian demi kemuliaan nama Tuhan. Baiklah, sebelum kita memulai ibadah kita bersaat teduh sejenak. Kita merenungkan cinta kasih Tuhan yang telah kita dapatkan selama hari-hari sebelumnya. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Untuk pemimpin biduan, nyanyian Mazmur bersorak-sorailah bagi Allah. Hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan menaikkan pujian kita dengan nyanyian rohani nomor 24, Pujilah Tuhan Sang Raja. Silahkan untuk duduk kembali. Marilah sebelum memulai ibadah kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih kami aturkan atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang hari-hari yang telah kami lalui. Terima kasih ya Tuhan untuk kesehatan yang sudah Kau berikan, untuk makanan, dan untuk perlindungan-Mu bagi kami semua. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu untuk menaikkan puji-pujian kami
dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kembali kita naikkan pujian rohani dengan lagu nomor 103, Kusuka Menuturkan. Jemaat kami undang bangkit berdiri, kita akan membacakan firman Tuhan secara bersahut-sahutan. Firman Tuhan diambil dari Mazmur 86 ayat 1 sampai dengan 17. Kita mulai dalam nama Yesus Kristus. Doa minta pertolongan. Doa Daud. Sendangkanlah telingamu ya Tuhan,
Jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, sebab kepadamulah ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan aku akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku, dan tidak mempedulikan Engkau. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih dan setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu, dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan. Bersama-sama, lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghiburkan aku. Gloria Patri. Jemaat masih tetap berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan seluruh orang percaya. Kita mengaku bahwa aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk. Kembali kita akan menaikkan puji-pujian kita dengan nyanyian rohani nomor 45, Suaramu Kurindukan. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami datang kepada Engkau. Kami bersyukur, kami berterima kasih, kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati minggu pertama pada bulan yang baru. Semua karena kebaikan Tuhan. Dan pada pagi hari ini, kami kembali akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Bapa Sorga, agar kami boleh mengerti akan apa yang Engkau mau sampaikan kepada kami. Roh Kudus, berikan kami hikmat untuk kami boleh mengerti kebenaran-Mu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, tidak terasa
Sepertinya baru kemarin saja kita merayakan Natal dan pergantian tahun, tetapi kita sudah masuk pada bulan yang ke-7 di tahun ini. Dan ini adalah minggu yang pertama. Ya. Dengan segala dinamikanya selama 6 bulan kita bisa berjalan dan kita memasuki bulan yang ke-7. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikannya. Dan pada pagi hari ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau buka satu bagian firman Tuhan dari Injil Matius pasalnya yang ke-10. Injil Matius pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-33. Ya. Matius 10 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-33. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita ataupun Alkitab yang ada di Android kita. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu jemaat Tuhan semuanya. Mari kita menyimaknya bersama-sama dan dengan baik. Kita baca. Ya, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup dan yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Ayat 27. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, ini adalah perkataan Yesus kepada murid-muridnya pada saat itu. Ya. Pada saat itu Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, ya, seorang murid gak akan lebih daripada gurunya, dan seorang hamba tidak akan lebih daripada tuannya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dari pembacaan kita ini, jangan lupa bahwa ini adalah satu peringatan bahwa ini akan dialami di dalam konteks akan ada penganiayaan yang akan datang. Ya. Akan ada orang-orang yang membenci kepada murid-murid Yesus. Itu sebabnya Yesus katakan kepada murid-muridnya, jangan takut. Jangan takut kepada mereka, ya. Jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Ada beberapa kali kata jangan takut Yesus katakan kepada murid-muridnya. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, pada pagi hari ini saya mengambil sebuah tema, yaitu aku berharga.
Kenapa saya mengambil tema ini? Karena setelah saya membaca dan merenungkan ayat ini, saya melihat betapa berharganya diri saya dan diri Bapak Ibu Saudara sekalian di hadapan Allah. Kita melihat di dalam ayat yang ke-24 sampai dengan 28, ya, Yesus mengatakan bahwa ini yang akan terjadi kepada kalian. Ya, ada orang-orang yang membenci, ada orang-orang yang akan menentang kalian. Tetapi di situ juga Yesus katakan ada tugas. Secara tidak langsung dikatakan, apa yang aku bisikkan di telingamu, beritakan di atapmu. Apa yang diberikan, apa yang kukatakan kepadamu di dalam gelap, katakan itu dalam terang. Di ayat yang ke-27. Apa maksudnya, jemaat Tuhan? Di sini Yesus mau mengatakan kepada murid-muridnya, ya, bahwa jangan kita takut karena kita akan menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Kepada murid-muridnya pada saat itu dikatakan jangan takut, kamu akan menghadapi banyak tantangan. Tetapi ada tugas yang harus engkau lakukan, yaitu menyatakan kebenaran Injil. Karena dikatakan apa yang aku berikan kepadamu di dalam gelap, katakan dalam keadaan terang. Yang aku bisikkan ke telingamu, beritakan itu di atas atap. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu pesan yang yang Yesus titipkan kepada murid-muridnya, kepada para pengikutnya pada saat itu. Pesan itu pesan apa? Karena pada saat itu Yesus masih bersama-sama dengan murid-muridnya. Tetapi kalau kita mau melihat perjalanan daripada kehidupan para murid-muridnya, setelah Yesus terangkat ke sorga, kembali kepada Bapa di sorga, ada berita keselamatan, ada Injil yang harus disampaikan kepada setiap orang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita berpikir, oh kalau menginjil ini harus sekolah teologi ya, harus pendeta. Tidak. Setiap kita yang sudah ditebus, setiap kita yang sudah merasakan kasih Bapa, setiap kita yang sudah merasakan pengampunan, dan kemudian kita mengalami pertobatan dan kita dipulihkan, kita punya kewajiban yang sama untuk menyatakan kepada setiap mereka yang kita jumpai bahwa ada satu pribadi, ya, ada satu pribadi yang bernama Kristus yang sudah mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan dan kemudian pada hari yang ketiga dia telah bangkit. Ya. Di dalam 1 Korintus 15 itu inti daripada Injil yang kita harus sampaikan. Kabar baik yang harus kita terus dengungkan, sebarkan, katakan setiap saat. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai pribadi yang berharga di hadapan Tuhan, maka kita juga harus menjaga kehidupan kita. Kita harus memperlakukan kehidupan kita sebagai sesuatu yang berharga. Kenapa kita berharga, Bapak Ibu? Kenapa kita berharga? Karena Allah mengambil rupa dalam wujud manusia di dalam Yesus Kristus, mati untuk kita. Siapa kita?
Kita hanyalah debu dan tanah yang dibentuk dari debu dan tanah. Ada sebuah film yang menceritakan keberadaan manusia di tengah-tengah dunia yang alam semesta yang begitu luas. Kalau Bapak Ibu pernah melihat film itu, kita bisa melihat keberadaan kita. Dibandingkan dengan dunia ini, dengan bumi ini, kita sudah kecil. Planet bumi kita dibandingkan dengan planet-planet yang lain lebih kecil. Dan masih banyak lagi planet-planet yang lain, ya, yang begitu besar. Sehingga kalau kita dibandingkan dengan seluruh ciptaan Allah yang begitu hebatnya, kita ini ibarat setitik debu. Tetapi Allah mau memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus kita. Coba Bapak Ibu bayangkan betapa berharganya kita ini di hadapan Allah. Betapa berharganya kehidupan saya, kehidupan Bapak Ibu. Sampai-sampai Allah memberikan yang terbaik, yang hanya Dia miliki, tunggal, satu-satunya Dia berikan untuk kita. Bapak Ibu pernah renungkan betapa berharganya kita di hadapan Allah. Tetapi kita harus akui dengan jujur. Dan kita harus memohon pengampunan kepada Dia. Sering kali kita berlaku sebagai pribadi yang tidak berharga. Maaf saya katakan ini. Ya. Allah menghargai kita, tetapi kita tidak menghargai keberadaan diri kita. Contohnya, kita mempergunakan kehidupan kita untuk mengejar keinginan daging, untuk mengikuti hawa nafsu. Kita lupa bahwa kita berharga di hadapan Tuhan. Kita lupa bahwa ada satu kepercayaan yang Allah berikan kepada kita untuk terus membawa kabar baik. Ada pribadi yang sudah mati untuk kita. Dia sudah dikuburkan dan dia juga sudah bangkit pada hari yang ketiga. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita melalui firman Tuhan ini, saya secara pribadi pun diingatkan betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Kalau kita berharga di mata Tuhan, artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, berlakulah di dalam kehidupan kita sebagai sesuatu yang berharga. Jangan kita dihargai orang tapi kita gak menghargai diri kita sendiri. Jangan kita dihargai Allah tapi kita tidak menghargai kehidupan kita. Dengan hidup mengumbar apa yang menurut kita enak dan menyenangkan kita. Tidak. Allah begitu memperhatikan kehidupan kita. Mari kita melihat di dalam ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-30, ini penegasan. Ya. Bagi saya ini penegasan bahwa Allah, Bapa kita, begitu mempedulikan kehidupan kita. Kita gak pernah menghitung dalam sehari berapa helai rambut kita yang rontok. Seberapa banyak yang tumbuh, seberapa banyak yang berubah warna dari hitam menjadi putih. Tidak ada yang hitung, tetapi Allah memperhatikan. Bahkan di dalam Matius 6 ayatnya yang ke-8, di situ dikatakan, ya, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan
sebelum kamu minta kepadanya. Pada saat itu di dalam Matius 6 ayat yang ke-8 kita diingatkan untuk kita tidak seperti orang-orang munafik. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, saat-saat ini situasinya kita memang harus akui dan kita harus belajar berdamai dengan semua yang serba baru. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita melihat, mari kita mengingat, kalau Allah mengizinkan kita memasuki dan mengalami masa-masa seperti ini, Dia tetap Allah yang memperhatikan kehidupan kita. Lebih daripada diri kita memperhatikan kita. Coba Bapak Ibu perhatikan di sini. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Seduit itu mata uang yang paling kecil. Ya. Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Kita saja setiap pagi yang bisa mendengarkan kicauan burung pagi, kita terhibur. Pada saat pagi kita mendengar suara burung, kita terhibur. Tetapi kita melihat kehidupan kita lebih berharga daripada burung, lebih berharga daripada bunga. Ya, yang dikatakan Salomo dengan segala kemegahannya tidak berdandan seindah bunga di padang. Terlebih kita. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, pada pagi hari ini kita diingatkan kehidupan kita berharga. Kalau kehidupan kita berharga di hadapan Allah, berlakulah di dalam keseharian kita sebagai pribadi yang berharga di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Artinya bukan menjadi pribadi yang sombong, bukan. Berharga kemudian kita menjadi orang yang sombong dan angkuh, tidak. Justru karena kita berharga di hadapan Allah, jadilah kita pribadi yang rendah hati. Karena ketika kita belajar rendah hati, Bapak Ibu jemaat Tuhan, berita yang kita mau bawa, berita yang kita mau sampaikan kepada orang, yaitu berita keselamatan, itu akan sampai dengan baik. Karena kehidupan kita pun menyatakan itu. Tapi kalau kita menjadi pribadi yang sombong, yang angkuh, kemudian kita mau berbicara tentang Injil, orang sudah menutup diri dulu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita pada pagi hari ini kita renungkan baik-baik. Bagaimana kehidupan saya selama ini? Apakah sudah berlaku sebagai pribadi yang berharga di hadapan Tuhan? Kalau belum, yuk mumpung masih ada waktu, kita berbenah diri. Mumpung masih ada kehidupan yang Tuhan percayakan, kita minta pengampunan dan kita memperbaiki diri, bertobat dan memperbaiki diri. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kehidupan kita begitu berharganya. Yesus katakan ini, Yesus tahu bahwa murid-muridnya akan menghadapi banyak tantangan. Ketika mereka membawa akan kabar
keselamatan. Ketika murid-muridnya harus memberitakan bahwa Yesus sudah mati untuk dosa manusia, sudah dikuburkan dan dia telah bangkit pada hari yang ketiga. Ini misi kita di tengah-tengah dunia ini. Tetapi misi ini tidak cukup hanya dengan kata-kata, tetapi akan lebih kuat berita itu sampai ketika kita menghidupinya dalam keseharian kita, dalam pekerjaan kita, dalam hubungan kita antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, saudara bersaudara, rekan sekerja, rekan seiman. Ini akan lebih manis. Betapa indahnya ketika ada kerukunan di antara umat Tuhan, di antara murid-murid Tuhan. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, melalui kebenaran firman Tuhan ini kita diingatkan untuk kita hidup bukan dipenuhi dengan ketakutan. Tidak. Karena ada Allah. Karena ada Bapa yang mengetahui apa yang menjadi keperluan kita. Ada Bapa yang lebih memperhatikan kehidupan kita daripada diri kita sendiri. Situasi boleh sulit, tapi mari kita belajar untuk tidak terfokus dengan situasi kondisi yang kita hadapi. Tapi biarlah kita boleh melihat setiap hal yang datang di dalam kehidupan kita dengan kacamata iman, bahwa Allah merancangkan yang terbaik untuk kita, bahwa Allah merancangkan rancangan yang penuh damai sejahtera untuk kita. Kalau Allah mengizinkan tantangan terjadi dalam hidup kita, puji Tuhan, mari kita berkata terima kasih Tuhan. Mari kita belajar katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, ini kesempatan untuk aku boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi. Minggu kemarin saya menyaksikan bagaimana Tuhan menjawab setiap pertanyaan di dalam diri saya. Dan semakin hari, semakin kesini, saya semakin terkagum-kagum dengan firman Tuhan. Ketika saya berdoa, saya doa tidak terlalu panjang. Ya, saya tidak selalu berdoa yang panjang-panjang. Kadang doa saya sangat singkat, saya hanya berkata begini, Bapa, saat ini aku mau baca firman. Aku rindu mengenal Engkau lebih. Tolong aku. Dan Tuhan jawab. Dan itu membawa dampak di dalam kehidupan saya secara pribadi. Ketika saya mau melakukan sesuatu yang biasa saya lakukan, saya diingatkan dengan firman Tuhan. Dan saya menahan diri untuk lakukan itu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sungguh indah kehidupan kita ini. Karena kita berharga di hadapan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupakan tugas kita di tengah-tengah dunia ini. Untuk kita menyampaikan kabar baik. Untuk memberitakan kepada setiap orang. Ambil kesempatan sebisa mungkin. Ya, untuk kita menyampaikan pribadi Yesus bagi orang lain. Karena kita sudah mengalaminya. Bagaimana kasih itu memberikan pengampunan kepada kita. Bagaimana kasih itu sudah membuat kita dipulihkan. Membawa kita kepada pertobatan dan kita dipulihkan. Dan semakin dipulihkan dan semakin dipulihkan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, melalui kebenaran firman Tuhan ini kita diingatkan. Kehidupan saya, kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian,
berharga di mata Tuhan. Untuk itu, janganlah kita hidup dengan serampangan, dengan sembarangan, dengan sekedar mengikuti kesenangan kita. Tidak. Berlakulah sebagai pribadi yang berharga di hadapan Tuhan. Dengan membangun hubungan yang intim dengan Dia, engkau akan semakin tahu apa yang Tuhan mau engkau kerjakan di dalam dirimu dan apa yang engkau harus lakukan dalam keseharian. Ketika engkau menghadapi tantangan di dalam pekerjaan, di dalam dunia usaha, Dia tahu. Ketika kita menghadapi kesulitan, mengatasi rasa bosan anak-anak kita karena tidak bisa kemana-mana dengan leluasa, Tuhan tahu. Mintalah hikmat kepada Tuhan untuk kita bisa memberikan pengertian kepada anak-anak kita. Kalau kita saja mengenal anak-anak kita, terlebih Bapa di sorga mengenal kita. Jadi biarlah Bapak Ibu Saudara sekalian, kebenaran ini mengingatkan, kalau kita saja mengenal anak-anak kita yang secara darah dan daging, apalagi Bapa di sorga mengenal kita. Oh, pasti lebih dan lebih. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita diingatkan untuk kehidupan kita, menjalani keseharian kita sebagai pribadi yang berharga di hadapan Tuhan. Artinya kita mau menjadi lebih baik, lebih sempurna, mengarah kepada kesempurnaan iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami datang kepadamu. Terima kasih Engkau begitu baik bagi kami. Terima kasih Engkau menjadikan kami pribadi-pribadi yang berharga di hadapan-Mu. Engkau sudah mati untuk kami. Engkau sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa. Biarlah di dalam kehidupan kami hari-hari ini, selagi Engkau mempercayakan kehidupan bagi kami, biarlah kami pun boleh merespon kasih Tuhan dengan memberikan yang terbaik bagi Engkau, yaitu kehidupan kami. Sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu, sebagai alat kebenaran di dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami juga bersyukur dan berterima kasih untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang bulan-bulan yang kami lalui. Kami bersyukur untuk tangan kasih Tuhan yang memimpin kami memasuki bulan yang baru. Berkati akan jemaat Tuhan, berkati gereja Tuhan, berkati akan setiap rumah tangga anak-anak-Mu, pekerjaan daripada mereka Tuhan berkati. Berkati juga Bapa Sorgawi, pemerintahan di bangsa kami. Pulihkan bangsa dan negara kami di dalam segala aspek kehidupan-Mu ya Bapa. Terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kini saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Nas persembahan pada hari ini diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia.
Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu yang telah Kau berikan kepada kami sepanjang minggu ini. Saat ini kami akan memberikan kembali sebagian daripada berkat-Mu. Berkatilah tangan-tangan yang memberikan dan yang juga belum mampu memberikan. Berkatilah semua dan Kau akan ganti dengan berlipat ganda. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kembali kita akan menaikkan pujian kita. Allah itu baik. Jemaat kami undang bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Marilah kita menaikkan doa Bapa kami, seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada pagi hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. doksologi.
Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita memasuki dan menjalani bulan yang baru di dalam pertolongan tangan kasih Tuhan, dan biarlah kehidupan kita jalani sebagai pribadi yang berharga di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Arahkan hati dan pikiranmu menerima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan Roh Kudus menyertaimu sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Dan untuk anak-anak kita, ada pengumuman untuk anak-anak kita di dalam masa-masa liburan ini. Karena kita tidak bisa melakukan SIL secara tatap muka, maka kami memberikan pengumuman di grup WA Sekolah Minggu. Mohon para orang tua dapat meresponnya, sehingga anak-anak yang mempunyai kerinduan untuk mengikuti retreat secara online, kita bisa segera menindaklanjutinya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.